Puji Tuhan, Shalom Bapak dan Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Berjumpa lagi di dalam program ini, Call of Faith atau panggilan iman pada Yesus dalam roh dan jiwa. Apapun kondisi keadaan yang kita hadapi saat ini yang begitu sulit, begitu sangat susah, tapi ingatlah Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita, karena Dia Allah yang penuh kasih. Dan saat ini saya rindu lagi membagikan renungan firman-Nya yang menguatkan iman kita mengenai sebuah perumpamaan atau contoh seperti Tuhan Yesus ajarkan, yaitu tentang garam dan terang. Kamu adalah garam dan juga terang bagi dunia. Kehidupan menjadi berkat, memuliakan Tuhan Yesus. Namun sebelumnya kita terlebih dahulu mau berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Biarlah firman-Mu yang menerangi hati kami, hidup kami, dan hidup kami dituntun oleh Roh Kudus. Seperti garam dan terang mempunyai fungsi, mempunyai kegunaan selama kami masih hidup di dunia ini. Kami bisa menjadi berkat untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, mari buka Alkitab kita dalam kitab Matius 5 ayat 13-16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Nah saudara, saya mendapatkan dari sebuah Facebook, yaitu Clara Dwi Official Talantar Putri. Terharu baca tulisan status dari anak putri Presiden Indonesia, Insinyur Jokowi, dan tulisannya seperti ini atau demikian: tidak jadi presiden pun ayahku tetap berkarya, hanya saja berkarya di lingkungan keluarga dan sekitarnya. Tetapi ayah selalu punya tekad dari sejak menjadi wali kota di Solo untuk membantu banyak orang yang kekurangan, tetapi ayah tidak punya uang banyak untuk menolong rakyat Indonesia yang masih kekurangan. Syukur, alhamdulillah, ayahku ditakdirkan Allah menjadi presiden. Ini agar bisa membantu banyak orang dengan uang negara. Karena kata ayahku, uang rakyat Indonesia harus kembali ke rakyat. Itu saja tekad ayahku, agar rakyat sejahtera dan hidup berkeadilan, menjadi rakyat Indonesia, karena uang negara itu haknya orang miskin atau yang sangat kekurangan. Karena ayahku dulu pernah merasakannya, bagaimana menjadi rakyat kecil. Karena ayahku lahir bukan berasal dari keluarga kaya atau keturunan keluarga yang sejak lahir sudah berkecukupan, tapi ayahku lahir dari keluarga yang tidak berkecukupan atau tidak punya apa-apa. Maka saat diberi amanah oleh Allah dari menjadi wali kota, gubernur, sampai presiden, ayahku hanya menghabiskan waktu buat keluarga. Maksudnya, aku hanya bisa berdoa semoga ayah sehat selalu dan diberi kesabaran oleh Allah, walaupun dihina, difitnah, dan dicaci maki. Tidak kenapa, yang penting ayahku bisa bantu banyak orang.
dan semoga jadi amal baik ayahku kelak nanti. Amin. Ini adalah tulisan dari seorang putri Jokowi yang bernama Kahiyang. Tentu yang kita ambil adalah keteladanan dari Bapak Presiden kita. Saya tidak bicara pro dan kontra, melainkan teladan seorang presiden atau pemimpin kita. Memang pemimpin tidak ada yang sempurna, tetapi dia sudah memberikan dampak yang baik bagi rakyat Indonesia. Dia memberikan teladan. Dia benar-benar sungguh-sungguh bertanggung jawab, transparan, terbuka bagi rakyat Indonesia. Dan dia rindu menolong rakyat ketika dia menjadi pemimpin, karena dia tidak bisa memberi dengan harta atau uang, tapi ketika dia jadi pemimpin, dia bisa menolong atau berguna bagi banyak orang. Demikianlah firman Tuhan yang tadi kita baca, sebuah perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan mengenai garam dan terang. Garam dan terang itu sangat dibutuhkan bagi kehidupan manusia, baik orang miskin maupun orang yang paling hebat di dunia ini, orang yang paling kaya. Semua membutuhkan tentunya dengan kebutuhan atau seperti garam yang kita butuhkan baik dalam memasak atau dalam mengawetkan hal lainnya, dan juga terang dibutuhkan sekali. Dan saya percaya kehidupan kita, yang saya katakan bahwa tidak hanya sekedar lahir, menikah, punya keturunan, lalu meninggal dunia, tapi setiap kita, baik yang cacat sekalipun maupun yang kelihatannya orang yang sangat tidak berguna, tetapi sesungguhnya sadarlah, kita diberikan minimal satu karunia, potensi yang Tuhan berikan atas kita. Apalagi kita orang-orang percaya kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan berikan kita minimal satu karunia, sehingga kita terus kembangkan, kita terus latih, terus kita mau belajar, diproses, dan terus Tuhan akan tambah-tambahkan. Jadi saudara, Tuhan Yesus mengajarkan setiap orang yang percaya, yang mengikuti Dia, yang hidup bagi nama Tuhan, kita adalah pribadi atau peran yang mempunyai fungsi seperti garam dan seperti terang. Ada 3 hal yang saya bagikan. Yang ke-1 adalah mempengaruhi, bukanlah dipengaruhi. Jadi saudara mau boleh bergaul dengan siapapun, saudara bisa bergaul dengan agama apapun, tetapi kalau hal-hal yang membawa saudara kepada jerat, kepada dosa, kepada hal-hal yang tidak berguna, yang merugikan diri saudara dan orang lain, tentu kita tidak mau dipengaruhi, tapi kita harus mempengaruhi kerajaan Allah, kasih Tuhan yang kita terima. Kita tidak berbuat baik supaya kita diselamatkan, tetapi karena Allah begitu kasih sehingga kita mau berbuat baik. Karena orang yang diselamatkan ketika kita percaya bahwa hanya satu-satunya Tuhan Yesus Juru Selamat kita, melalui darah Tuhan Yesus sebagai korban atau penggenapan yang datang, yang berasal dari sorga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, jangan sampai kita dipengaruhi dengan keadaan zaman, dengan keinginan-keinginan duniawi ini, atau keinginan dunia yang hanya nikmat sementara, tetapi membawa saudara kepada kebinasaan, hukuman yang kekal. Dan yang kedua, memberi melalui perkataan yang membangun. Saya percaya garam itu punya fungsi memberi rasa. Saudara, mari berikan hidup saudara minimal perkataan yang membangun. Jangan terus dihina, jangan terus dimaki, jangan terus dijudge, jangan dihakimi. Tetapi mari orang yang sudah tidak berdaya, kita bangkitkan lagi minimal dengan perkataan kita. Jangan hukum mereka dengan kata-kata yang memaki, yang menjas mereka, tapi kita lakukan dengan perkataan yang membangun.
Saat ini banyak orang yang sedang hatinya tawar, hatinya gelisah, hatinya down hidupnya, dan juga mereka putus asa. Mari kita berikan doa minimal. Mari kita memberikan perkataan-perkataan yang mempunyai atau memberikan pengharapan bahwa di dalam Yesus ada pengharapan. Saya percaya itu obat yang paling manjur. Doakan mereka, saudara. Mari lakukan tindakan yang saudara bisa lakukan. Sekecil apapun bagi mereka sangat berarti. Doa saudara sangat berarti. Tuhan melihat hati kita. Mari kita memberikan perkataan yang membangun. Urapilah perkataan kita, minta kepada Roh Kudus. Yang ketiga, tadi firman Tuhan mengingatkan kita mengenai terang. Terang itu harus diletakkan di atas supaya dilihat oleh banyak orang, dan juga terang itu akan menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi ini mengingatkan kita, yaitu mulailah dari saat ini terang Kristus. Mulai dari yang terdekat, dari rumah kita jadi teladan, jadi contoh. Kita tidak sempurna, tapi Tuhan akan sempurnakan kita. Kita akan terus diproses untuk terus naik tingkat di mata Tuhan. Jadi saudara, mulailah dari sekarang, dari saat ini, jangan ditunda. Ada terang Kristus dalam diri kita. Biarkan orang menilai diri kita seperti apa, yang penting kita tetap menjadi terang Kristus. Jangan menunggu kita sempurna, kita tidak akan bisa sempurna. Tapi kalau ada Kristus, pasti akan terus disempurnakan. Karena iman kita haruslah bertumbuh. Itu saja yang saya bisa bagikan. Semoga jadi berkat bagi para pendengar, dan kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Haleluya.